Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita sudah berhasil menampilkan data dari database ini ya. Selanjutnya kita mau olah lagi data ini ya. Dan di sini kita akan mencoba untuk menggunakan SQL insert ya. Insert data ke dalam table yang udah kita buat sebelumnya. Oke, untuk membuat inputan dari aplikasi web yang setelah kita buat, maka di sini kita membutuhkan sebuah halaman untuk menginput datanya, gitu ya. Ini kan untuk halaman menampilkan data. Selanjutnya kita butuh halaman untuk menginput datanya. Maka untuk menuju ke halaman tersebut kita membutuhkan sebuah button yang di sini kita buat transaksi baru gitu ya, atau sebuah link gitu ya, boleh. Nah, jadi kita buat di bawah laporan penjualan di atas table sebuah link yang namanya adalah transaksi baru, sini ya. Jika link ini diklik, dia akan menuju ke halaman form input transaksi. Nah, maka dia akan menuju nanti ke halaman form input transaksi. Nah, nanti kita akan buat ini ya, halaman ini form input transaksi. Kalau ini kan belum ada ya. Kalau kita klik, nah belum ada, not found. Oke, kembali. Nah, selanjutnya saya mau coba ubah ini agar lebih menarik menjadi sebuah button ya. Yang sebelumnya kita sudah pakai Bootstrap. Maka ini cukup saya tambahkan kelas button ya, btn, dan buttonnya berwarna biru. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi, kita refresh. Oke, berhasil ya. Berhasil tercipta sebuah button berwarna biru. Transaksi baru. Oke, selanjutnya maka kita ciptakan tampilan dokumen ya, dokumen baru form input transaksi .php. Oke ya. Sekarang coba kita eksekusi lagi transaksi baru. Maka dia tidak ada lagi pesan not found. Udah ditemukan ya, tapi kosong, halamannya masih kosong. Maka selanjutnya kita ciptakan struktur HTML-nya. Buat struktur HTML-nya seperti ini, dan dalam struktur HTML ini ada judulnya form input transaksi. Oke ya. Nah, itu dia. Tapi jangan lupa kita hubungkan juga dokumen ini dengan Bootstrap ya. Nah, kita kopikan link ini. Untuk memanggil library-nya ya, kita kopikan. Begitu juga yang di body. Nah, ini ya. Library JavaScript-nya juga kita copy. Kita letakkan di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada perubahan ya, berarti ini terkoneksi dengan library yang ada di Bootstrap. Oke, saya ubah judulnya form input. Oh, tetap aja aplikasi penjualan ya, aplikasi penjualan. Itu di sini judulnya form input transaksi. Nah, selanjutnya saya ingin membuat inputan ya, Tapi sebelumnya saya mau tampung ini dulu di dalam kontainer. Saya kasih kelas kontainer. Letakkan, tutup div-nya di bawah. Nah, jadi dia lebih ke dalam ya. Oke, selanjutnya saya ingin buat inputan di sini di bawah. Ada form input. Nah, saya tetap menggunakan Bootstrap saja untuk membuat inputannya. Jadi supaya lebih gampang ya, lebih menarik saja. Kita masuk ke halaman Bootstrap, ke bagian documentation, dan cari di sini form. Oke, form overview. Nah, di sini ada banyak contohnya form. Ini seperti ini ya. Ada email, password ya.
bentuknya, ada disable. Nah, saya coba ambil yang pertama nih, saya ambil yang seperti ini bentuknya, nanti saya dekorasi lagi ya, kita ubah-ubah ya, pastekan di sini. Selanjutnya kita lihat hasilnya. Nah, kita sudah punya inputan. Nah, seperti ini ya. Saya punya inputan, tapi jangan email, jangan password, tapi harus kita ubah menjadi nama produk, harga per produk, dan jumlah terjual. Maka kita hapus dulu untuk bagian password dan check me out. Ini ya, kita hapus password dan check me out. Nanti kita akan copy lagi dari hasil email address ini, kita ubah ya. Email address kita ubah, ini for-nya saya ubah jadi nama produk. Ini juga email address-nya ubah menjadi nama produk. Oke, tipenya kita ubah, inputannya menjadi teks, dan ID samakan dengan for ini ya. For ini nama produk, maka ID juga harus nama produk. Nama produk. Dan selanjutnya kita juga butuh name. Sini kita butuh name. Saya kasih nama produk karena kita akan kirim data ini melalui method, nanti pakai method post saja. Dan untuk area described by ya. Nah, ini saya hapus saja. Oke, seperti ini. Dan kita sudah memiliki tampilan nama produk seperti ini ya. Dan ini saya nggak perlu, saya hapus saja. Oke, selesai ya. Nama produk kita sudah dapat. Selanjutnya kita butuh untuk harga per produk. Ini saya copy saja. Saya copy. Nama produk saya ganti menjadi harga per produk. Harga produk. Oke. Di sini saya kasih label harga per produk ya. Oke, karena harga akan berupa angka, maka saya ganti menjadi number ya. Oke. Nah, kita sudah ada nama produk, harga per produk, baru satu lagi jumlah terjual. Ini kita ganti jumlah terjual. Nah, gitu ya. Untuk mengganti secara keseluruhannya ini tadi ya. Nah, tahu ada yang belum paham. Nah, kita blok salah satunya. Setelah di blok, maka kita tekan Ctrl D. Dia akan mengeblok selanjutnya yang sama ya. Cukup ini aja, 3 ini aja ya. Baru kita ganti jumlah terjual. Nah, selesai, tekan escape. Dan untuk mengkopinya tadi, cara biar cepat ya. Nah, blok mana yang mau di-copy, baris yang mau di-copy, baru tekan Shift Alt, baru anak panah ke bawah. Nah, dia akan mengcopy ke bawah. Seperti itu ya, cara cepatnya. Oke, kita sudah punya nama produk, harga per produk, dan ini masih harga per produk. Kita buat jadi jumlah terjual. Jumlah terjual. Oke, seperti ini ya. Oke, jumlah terjual. Sudah jadi ya. Sudah ada 3, nama produk, harga per produk, dan jumlah terjual. Nanti data akan diinput nih, produk, misalkan produk F, harganya berapa? 40.000, terjual berapa? 10. Maka kita simpan. Nah, simpan ya, jangan submit. Kita simpan. Kita simpan. Oke. Simpan. Sewaktu dia disimpan, produk F 40.000, terjual 10. Waktu disimpan, dia akan terproses gitu ya. Dia akan terproses. Tapi terprosesnya kemana? Nah, kita nanti harus sediakan sebuah halaman yang namanya proses. Maka di sini POM-nya harus kita ubah lagi. Kita menggunakan method. Saya pakai method post saja ya. Dan selanjutnya actionnya saya akan mengarah ke sebuah dokumen namanya proses.php yang nanti
saya akan membuat sebuah aturan ya, karena di dokumen proses ini nanti nggak cuman untuk proses input data aja, tapi ada proses untuk update dan delete. Nah, jadi saya buat sebuah parameter action sama dengan input. Nah, input ya, sama dengan input. Jadi jika halaman proses itu dieksekusi dan ada parameter action dengan nilai input, maka dia akan memproses query untuk menginput data gitu ya. Oke, seperti ini. Maka jika kita coba simpan produk app 20.000 terjual 5, simpan. Nah, seperti ini dia. Dia akan mengarah ke halaman proses dengan actionnya input. Nah, not found ya. Kita coba buat satu dokumen lagi, namanya proses.php. Nah, di halaman proses inilah kita menyimpan sintak-sintak untuk mengolah datanya. Nah, selanjutnya data yang kita kirim tadi ya, data setelah kita kirim menggunakan metode post, maka kita tampung di sini ya. Kita tampung. Yang pertama itu ada nama produk. Saya tampung di variabel nama produk. Nama produk ini akan terisi nilainya berdasarkan inputan dari yang sebelumnya ya, inputan di sini. Ini name-nya nama produk. Maka kita ambil juga parameter post dengan value-nya nama produk. Oke, gini ya. Begitu juga untuk seterusnya, harga produk dan jumlah terjual. Ini saya ubah jadi harga produk dan jumlah terjual. Gini ya. Jadi setiap data yang dikirim dia akan ditampung dulu ke dalam variabel gitu ya. Oh ya, jangan lupa diberi koneksi. Kita gunakan koneksi di sini. Kita require once. Panggil koneksi .php. Oke, selanjutnya tadi kan kita punya parameter action ya, dengan nilainya input. Nah, jika dia nilainya input, maka dia akan mengeksekusi sintak-sintak untuk menginput data. Nah, di sini kita buat kondisi if get, kita ambil actionnya tadi, get action sama dengan input, maka dia akan memproses ini. Kita buat dulu tampilan. Anda mengakses sintak input gitu ya, seperti ini. Kalau dia nanti input. Nah, selanjutnya kita sediakan juga nanti misalkan dia ada update ya, if get action sama dengan update, maka dia akan menampilkan gini. Nanti kita ubah nih ya, mengakses sintak update. Nanti kita ubah menjadi sintak-sintak untuk memperbaruinya. Baru kita buat lagi untuk hapus. Kita sediakan dulu ya, action sama dengan hapus, delete ya, delete. Maka Anda mengakses sintak delete. Oke. Jika tidak diantara semuanya, maka else kita kembalikan saja lah ya. Kita kembalikan ke halaman indeks. Nah, menggunakan header location index.php. Kita kembalikan saja.
Begitu juga jika ini semua berhasil ya dieksekusi, maka kita akan kembalikan juga mereka ke indeks gitu ya. Tapi kita coba dulu tes yang sini, kita proses. Nah itu ya, Anda mengakses sintak input. Kalau nanti kita ubah jadi update. Oh, belum bisa ya, karena ini enggak kita temukan ya, tapi dia ada kok, pesannya ada ini ya. Begitu juga delete, nanti ya ada untuk variabel jumlah terjual, harga produk, dan nama produk kan belum ada ya, belum dikirim. Kalau dia menggunakan kita langsung ubah di sini ya, tapi itu akan ada jika melalui pengiriman POM. Melalui pengiriman POM di sini. Oke, selanjutnya kita akan membuat query untuk menginput datanya. Nah, query-nya ini ya. Insert into, nama tabelnya apa, transaksi, dan kolom-kolom apa aja yang mau diinput datanya, dan nilai dari kolom-kolom tersebut dari mana, apa ya. Oke, ini sintaknya. Kita buat query sama dengan insert into transaksi. Yang mau kita input datanya, yang pertama kan ada ID ya. ID nggak perlu kita input karena dia akan otomatis, jadi kita lewatkan saja. Yang pertama ada nama produk, baru yang kedua ada harga produk, yang ketiga ada jumlah terjual. Ini samakan sama di database ya, yang database sudah kita buat ya. Oke, selanjutnya nilainya value. Nilai ini akan terisi dari variabel-variabel yang ada ini ya, variabel yang ada. Oke, saya update dia dengan kutip. Pertama nama produk, terus ada harga produk, terus ada jumlah produk, jumlah terjual. Oke ya, udah selesai. Ini aja. Oke, saya kebawakan aja ya. Oke, jadi ini query-nya untuk menginput data ya. Jadi nilai-nilainya, variabel ini diambil dari elemen-elemen nama produk, harga produk, dan jumlah terjual. Oke, apakah selesai? Belum ya, belum selesai. Maka kita selanjutnya akan mengeksekusi query tersebut. Ini kita buat MySQL query. Nah, kita eksekusi MySQL, variabel MySQL query. Jangan lupa variabel MySQL ini diambil dari koneksi. Nah, ini ya, koneksi. Jadi harus disamakan tuh query dan panggil variabel query-nya. Selesai. Maka jika ini berhasil, dia akan kembali ke halaman indeks untuk menampilkan datanya. Baik, sekarang kita coba refresh. Di sini kita masukkan, kita lihat dulu datanya yang terakhir itu ada apa. Sampai D ya, berarti saya mau input saya input produk harga per produknya itu 13.000, jumlah terjualnya 35, simpan. Oke, masuk ya, berhasil kita input 13.000, 35, dan ini total pendapatannya, ini total terjualnya, dan ini total pendapatan secara keseluruhan. Berhasil ya. Sekarang kita telah berhasil untuk membuat sebuah inputan baru. Kita coba lagi, inputan baru, produk app, harganya 15.000, terjualnya 12. Oke, simpan. Nah, masuk ya, berhasil. Oke, baik. Setelah kita berhasil membuat inputan untuk transaksi penjualan, maka selanjutnya yang perlu kita lakukan lagi, bisa jadi data yang ada ini perlu diperbaharui gitu ya. Maka kita harus mengupdate-nya, memperbarui data-data tersebut. Nah, untuk memperbarui data tersebut, ini sintak dasarnya, kita menggunakan query update nama tabel,
set kolom apa aja yang mau diubah dan nilainya apa ya, baru kondisinya apa gitu ya. Oke, kita langsung aja coba. Maka di halaman ini kita butuh sebuah kolom baru, action ya. Kita tambahkan kolom baru namanya action di sini yang isinya nanti link-link untuk edit. Jadi kalau diklik edit, maka dia akan membuka membuka halaman baru yang sama persis dengan form input transaksi, tapi di sini form edit transaksi yang nantinya begitu diarahkan ke halaman ini, maka data-datanya sudah terisi apa yang mau diedit ya, nggak kosong gini. Oke, baik, kita tambahkan di indeks, tambahkan lagi kolom ya, kolom action. Nah, maka dia akan pertama itu sebelahnya ya, action, yang isinya nanti ada edit ya. Begitu juga untuk delete nanti kita letakkan situ, tapi nanti aja. Oke, di sini kita tambahkan sebuah kolom baru, edit. Tuh ada edit ya. Edit ini mau bisa diklik ya. Ini sebaiknya saya merge aja ya. Ini saya merge total all-nya, all span 2. Nah itu. Nah ini bisa diklik seharusnya, edit ini ya, bisa diklik. Maka kita ubah dia menjadi sebuah link ya. Nah, seperti ini, edit. Nah jika diklik edit, maka dia akan mengarah ke halaman form edit transaksi. Ini ya, titik PHP. Oke. Kita klik edit. Nah, mengarah sini, tapi belum ada. Maka kita butuh dokumen namanya edit form edit transaksi titik PHP. Nah, ini dia. Kita edit lagi. Nah, sudah ada ya, tapi masih kosong. Dan isinya itu sama dengan form input ini ya, form input. Kita kopikan aja. Dan nanti ada perbedaan sedikit, kita ubah ya. Ini dia. Form input transaksi kita ubah jadi form edit transaksi. Nah, gitu. Tuh edit. Dah. Berhasil ya. Dan selanjutnya kita mau datanya itu udah ada ya. Datanya udah ada. Maka kita harus masukkan data-data ini. Data yang diklik masuk ke sini ya, masuk. Nah, bagaimana caranya? Maka kita butuh sintak-sintak untuk menampilkan data. Berarti kita butuh koneksi. Di sini ya, kita butuh koneksi. Panggil koneksinya require once koneksi titik PHP. Oke, cukup. Koneksinya udah berhasil ya. Udah kita buat. Baru kita buat query untuk menampilkan data-datanya gitu ya. Query select bintang from transaksi gini ya. Oke. Baru kita eksekusi di result MySQL query, panggil query-nya. Oke ya. Dan terus kita kan hanya menampilkan datanya satu ya, jadi nggak perlu pakai perulangan. Langsung aja buat row sama dengan result query result with ch asok ya. Oke, seperti ini. Nah ya, coba kita tes buat echo row nama produk. Tampil nggak ya? Kita coba ya. Nah itu tampil ya, produk A. Dan satu aja yang tampil. Karena kita nggak pakai perulangan ya. Karena kita hanya menampilkan satu data aja. Nah selanjutnya kita masukkan data-data yang kita panggil tersebut ke sini, ke inputannya. Nah untuk
masukkan ke inputan sini, tiap-tiap inputan kita harus buat value-nya. Jadi value dari inputan data tersebut dia udah ada. Nah, ini kita coba produk A, maka dia masuk itu produk A. Nah itu gitu. Produk B kita ubah. Nah itu ya. Berarti value ini harus berdasarkan database yang ada ya, berdasarkan sintak-sintak ini. Kita buat PHP-nya untuk menampilkan data row nama produk. Gini ya. Oke. Maka kita refresh. Produk A. Coba kita cek yang lain. Produk C. Wah, yang tampil tetap produk A. Produk D, yang tampil tetap produk D. Kita mau begitu diklik produk C, ya produk C yang tampil. Kita mau yang diklik produk D, yang tampil ya D, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kuncinya ada di sini. Sewaktu kita sorot edit kita sorot, dia akan mengarah, dia akan sewaktu kita sorot edit, maka linknya ini, kalau kita lihat di bawah sorot edit, maka di sebelah kiri bawah lihat ini ya, hilang tuh kalau saya kursornya ke sini, jadi hilang. Nah, klik edit di kiri bawah, yang di sini ya, yang di sini, maka dia akan ada tulisannya pom edit transaksi .php. Nanti kita akan buat parameter ID. Kita tambahkan di sini parameter ID sama dengan, nah kita panggil dari ID yang ada di database ID. Nah, kenapa kita panggil ID-nya di sini? Kita lihat ada perubahan tuh. Itu ya, di kiri bawah sini ada ID sama dengan 1, ID sama dengan 3, ID sama 4, 12 dan 13. Nah, kenapa kita membutuhkan ID itu? Karena ID ini akan kita jadikan kondisi untuk menampilkan data-data tertentu ya. Jadi misalkan itu kan ID-nya 1, 3, ini C3, D4. Nah, itu akan kita jadikan kondisi. Klik edit. Nah, akan tampil ID di atas. Nah, ID ini kita sebagai patokan untuk kondisinya. Nah, di sini kan masih secara keseluruhan kita tampilkan. Kita belum atur lagi kondisinya. Buat where ID sama dengan berdasarkan parameter ID yang ada di atas. Maka kita panggil parameternya get ID ya. Tuh. Maka ini akan sesuai apa yang kita panggil. Nah, ini ID-nya 1. Kita pilih lagi ID-nya 3 tuh. Produk C. Nah, itu kan saya. Kita balik lagi ke app. ID-nya 13. Nah, itu. Muncul ya. Bisa ya, berhasil ya. Oke. Baru selanjutnya kita masukkan juga untuk harga produk. Value-nya harga produk. Row harga produk. Begitu juga untuk jumlah terjual. Masukkan value-nya, value row jumlah terjual. Oke ya. Selesai nih. Kita lihat hasilnya. Nah, itu ya. Masuk semua dia. Yang E tuh kan masuk semua ya. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil menampilkan data yang mau kita edit, nih tombol kita ubah jadi update. Dan selanjutnya proses untuk actionnya, proses ini jadi update ya, update. Nah, seperti ini. Dan kita tambahkan lagi satu parameter ID. Nah, kita ambil dari ID juga ya. Kenapa ini perlu dipanggil?
Karena nanti sewaktu kita membuat query untuk mengubah datanya, kita harus punya kondisi juga, data yang mana yang mau kita ubah gitu ya. Jadi data yang berdasarkan ID di atas ini. Oke. Nah, sekarang kita coba update. Kita update. Oh ya, lupa kita. Bagian proses sewaktu kita update nih, langsung masuk ke sini. Kita mau coba nih ya, masuk ke ini ya. Anda mengakses sintak update. Klik, kita update. Nah, itu Anda mengakses sintak update. Dan di sini udah ada parameter action, update, dan ID sama dengan 1. Oke, ini sebagai patokan itu data yang mau kita ubah. Oke, coba ya, kita tes. Kita ubah nih menggunakan query untuk mengubah data. Ketik query, variable query, update nama table ya. Oke, nama table transaksi. Baru kita set untuk kolom-kolom yang mau diubah. Tadi kita ada kolom nama produk, yang nanti nama produk itu akan diubah datanya berdasarkan inputan nama produk. Ya, seperti ini juga sama ya, nama produk. Terus koma, ada juga harga produk. Ini harus sama ya dengan data yang ada di database, nama harga produk. Harga produk. Terus satu lagi, jumlah terjual. Jumlah terjual sama dengan jumlah terjual. Nah, di sini kita ada kondisinya, where data yang mana yang mau kita ubah berdasarkan ID sama dengan kita ambil dari atas tadi ya, ID. Get ID. Tuh. Kalau tidak kita buat kondisinya where, maka nanti semua datanya akan diubah ya. Semua datanya akan diubah. Jadi kita harus pilih data yang mana yang mau kita ubah. Oke, eksekusi MySQLi query panggil variable query. Oke, konsepnya seperti ini aja ya. Nah, kita buat query-nya, kita eksekusi, udah selesai gitu ya. Sekarang kita coba balik lagi. Ini produk A, jumlah terjualnya 50. Kita coba ubah. Jangan 50, tapi 25. Kebanyakan kayaknya 50. Update. Oke. Lupa kita untuk mengaktifkan ini. Oke ya. Diaktifkan lagi. Kita kembali ke penjual. Seharusnya tadi sudah berubah. 25 ya. Benar. Kita kembalikan lagi. Jadi 50. Update. Tuh, berubah ya. Kita tes nama produknya coba. AB. Update. Berhasil. Harganya coba. 32.000. Berhasil. Begitu juga yang lain, pasti bisa. Kalau itu bisa, pasti bisa. Ini kita ubah semua ya. Jadi 1.100 ini jadi 15. Nah, itu berubah semua ya. Oke, berarti kita sudah berhasil untuk mengubah data. Selanjutnya, oke, ini yang terakhir ya. Kita menghapus data. Nah, konsepnya sama dengan mengupdate data ya. Konsepnya sama. Kita tambahkan satu lagi action hapus di sebelahnya ya. Di index kita tambahkan hapus. Nah, di samping edit saya kasih kembangkan aja ya supaya lebih gampang melihatnya. Ini ya. Oke ya. Setelah ini ada nanti pembatasnya. Saya kasih garis seperti ini ya. Baru kita buat link lagi yang dia akan mengarah ke proses juga. Proses PHP
dengan kalau ini nggak ada POM-nya ya, kita nggak memiliki POM untuk hapus, dia langsung aja mengarah ke prosesnya. Proses actionnya sama dengan hapus, delete ya, delete. Dan kita gunakan ID juga, sama kita panggil ID-nya harus berdasarkan ID tersebut, sama ya, row ID. Jadi nanti kita menghapusnya berdasarkan ID, nggak semuanya terhapus gitu kalau tidak kita tentukan ID-nya. Oke ya, kita buat sini hapus. Nah itu ya, hapus. Nanti kita klik hapus, nggak ada ya, nggak terproses. Kita lihat di prosesnya hapus. Oh ini kita coba nonaktifkan lagi, hapus. Nah, Anda mengakses sintak delete ya, mengakses sintak delete. Tapi di sini kan nggak ada kita mengirim data ya, maka ini nggak akan tereksekusi nih ya. Karena nggak akan tereksekusi, bagaimana kalau kita masukkan aja ini ke dalamnya ya, ke dalam setiap kondisi di sini. Nah, saya pindahkan ya. Di bagian update juga ada, cuman bagian delete aja nggak ada ya. Boleh lah gini, tapi cukup panjang sih datanya, baris-barisnya. Bisa juga kita kalau nggak mau buat berkali-kali seperti ini ya, bisa juga kita akali dengan cara gini. Kita buat kondisi juga, if get action sama dengan input, atau pakai or, atau get sama dengan get absent action sama dengan update, maka dia akan membuat variabel-variabel tadi gitu ya. Tapi kalau dia enggak, ya udah nggak perlu gitu ya. Dia akan menciptakan variabel-variabelnya. Jika dia delete, dia nggak usah diciptakan, jadi nggak error gitu ya. Oke, kita coba refresh lagi. Nah gitu ya, nggak error. Jadi cukup sekali aja kita buat ya, bisa dipakai untuk di input sama di update, dengan syarat dia actionnya bernilai input atau actionnya bernilai update. Coba kita tes lagi, mantau terjadi kesalahan ya. Transaksi baru tadi sampai di app ya, produk app terus G, harganya 23.000, telah terjual 13, simpan. Oh ya, lupa lagi kita mengaktifkan ini ya, aktifkan lagi. Saya kembali ke halaman utama. Nah itu masuk ya, udah berhasil. Editnya coba saya edit yang G tadi jadi GG, update. Nah berhasil ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, setelah berhasil, nah di sini juga berhasil ya. Nah maka kita buat query-nya untuk menghapus data. Nah, apa menghapus data query-nya? Nah lihat nih, hanya delete from table dan kondisinya ya. Delete from transaksi, saksi, dan kondisinya where ID sama dengan, kita ambil lagi tadi dari get ID. Oke, selesai. Eksekusi lagi. MySQLi query, eksekusi variabel query-nya. Oke, selesai. Dan jika sudah dihapus, maka dia akan kembali lagi ke indeks. Kita coba ya. Kita coba, saya refresh, hapus yang ini. Ah ya, hilang ya. Ah, hilang tuh. Hapus semua. Nah, hilang ya. Oke. Berhasil ya. Kita berhasil mengubah, menambah, dan menghapus. Semoga pembahasan kali ini
bisa diikuti ya dengan baik. Jika nanti lupa ya diulang-ulang lagi ya pembahasannya, putar lagi videonya, putar lagi, biasakan aja berkali-kali ya kan, sehingga kita bisa mengingatnya dengan baik gitu ya. Oke, saya rasa pembahasan hari ini sampai di sini dulu ya untuk video ini. Nanti kita akan menyusul ke next video-videonya. Oke ya, selamat beraktivitas kembali, selamat belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.